solusi apa yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat, bukan hafal-hafalan singkatan. Lu pikir ini pelajaran PPKN? Gibran emang sukses, bikin Caimin kelihatan keder dengan pertanyaan SGIE-nya. Tapi itu bukan jaminan kalau dia benar-benar ngerti atau cuma pakai trik teknis. Etikanya ya dijabarkan dulu, baru singkatannya. Jangan kepengen banget cari puji-pujian buzzer-buzzernya. Prof. Mahfud bener-bener jadi bintang di debat kemarin ya. Penampilannya kayak bom yang siap meledak. Sikap hati-hati dan lihai dalam ngebalas serangan dari Caimin dan Gibran menurut gua itu levelnya udah dewa banget. Prof. Mahfud itu spesialisnya ngandelin serangan lawan, bukan cuma main-main. Dia bisa ngejelasin isu-isu kompleks kayak undang-undang dan regulasi dengan bahasa yang bisa dicerna masyarakat. Gak cuma retorika doang, tapi juga nyambungin kebijakan ekonomi sama penegakan hukum. Strateginya bukan main-main loh. Tapi jangan lupa sama Gibran ya. Meskipun buzzer-buzzernya bilang dia sebagai cawapres paling oke, dengan pemaparan yang katanya keren, kita kudu tetap waspada. Istilah-istilah teknis kayak carbon capture and storage atau SGIE yang dipakai itu nggak cuman sekedar gaya doang kan? Apa beneran dia paham? Atau cuma main-main aja? Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Terus, pendekatan Gibran yang keras dan ngehubungin isu ekonomi sama proyek di Solo. Itu juga perlu dievaluasi menurut gua. Gak cukup cuma kelihatan pinter aja. Tapi relevansinya sama isu-isu nasional yang gede harus dipertanyakan. Gibran emang sukses, bikin Caimin kelihatan keder dengan pertanyaan SGIE-nya. Tapi itu bukan jaminan kalau dia benar-benar ngerti atau cuma pakai trik teknis. Kita sebagai pemilih harus tajam. Pastiin dukungan kita ini benar-benar berdasar. Bukan cuma terbawa sama trik retorika aja. Debat kemarin menurut gua nunjukin kualitas etika Gibran yang emang kelihatan minus banget. Dia kira kita semua harus hafal sama singkatan ya kali ya. Kalau gue bilang Mas Gibran ini tahu nggak KLTY? Bingung kan loh? Ya nggak tahu kok tanya saya. Etikanya ya dijabarkan dulu, baru singkatannya. Jangan kepengen banget cari puji-pujian buzzer-buzzernya, tapi harus menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang, sorry nih menurut gue nih, itu kotor banget. Itu kotor banget. Aku cici itu. Itu trik kotor yang gue benci banget. Gue dulu juga nggak setuju waktu Pak Jokowi pakai singkatan yang nanya ke Prabowo karena yang kita cari kan sebenarnya gagasan ya. Solusi apa yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat, bukan hafal-hafalan singkatan. Lu pikir ini pelajaran PPKN? Lu tahu nggak? Pertanyaannya sekarang, apa kita butuh pemimpin yang cuma punya trik retorika atau yang bisa bicara jelas tanpa embel-embel teknis buat tutupin ketidakpahaman? Udah saatnya milih yang bener, yang gak cuma kelihatan keren, tapi beneran punya substansi. Dukungan harus didasarkan pada pemahaman yang tajam, integritas, dan konsistensi calon dalam ngomongin visi dan programnya. Jangan sampai kita terpedaya sama narasi yang cuma ngandelin trik retorika doang ya. Gue Iwan Chan, sampai ketemu di Calon Talk berikutnya. Bye!